Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Baik, di sini kita akan membuat. Di sini saya ingin presentasi yaitu tugas UTS, yaitu tentang manajemen proyek ya udah sesuai dengan buku gue the MBOK. Di sini saya judul proyek saya yaitu pembuatan desain alat bantu komunikasi untuk tunanetra. Oke. Eh, di sini, oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Farel dengan EPM 24782049. Di sini juga maksudnya manajemen proyek itu apa sih? Ya, kita akan memanage semua proyek yang akan kita buat, ya kan? Agar proyek kita tuh tidak hanya rencana tapi ada goalsnya juga gitu. Lalu kita akan masuk ke slide kedua, yaitu uh, sequential value chain. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan masalah-masalah yang ada pada masalah-masalah utama di mengapa banyak proyek itu yang kadang adanya tersendat gitu. Mungkin di sini jawaban saya yaitu mungkin adanya ketidakmampuan dalam mengelola proyeknya gitu. Nah, mengelola proyek itu kan ada terbagi-bagi apa tim-timnya ya, dan saya rasa jika pengelolaan pengelolaan proyek ini tidak bisa diatur dengan baik, maka uh, mungkin akan ada mungkin akan ada ketidaksesuaian dalam uh, penyelesaian manajemen proyek ini gitu. Nah, pada sequential value chain ini adalah pengukuran keberhasilan proyek ya. Sini ada deliverables itu akan menghasilkan prototipe antar muka, suara dan feedback takti atau getaran ya. Jadi kita tuh buat prototipe antar mukanya dulu, seperti apa sih untuk tunanetra ini gitu kan. Lalu ada outcome, yaitu outcome itu lainnya dari hasil gitu, hasil dari uh, kemampuan interaksi mandiri, hasil dari kemampuan project yang dibuat gitu. Hasil dari deliverables ini, dari prototipe tadi. Lalu ada benefit, yaitu adalah manfaat yang didapat, seperti bagaimana ini alat tunanetra tadi itu bisa digunakan di masyarakat itu, digunakan pada penyandang disabilitas tunanetra tadi ya. Lalu ada value. Nah, value itu nilai artinya. Ini itu seperti value-nya itu seperti apa ya, kayak alat ini berguna, misalnya ada penyandang disabilitas yang dia memakai aplikasi ini gitu, sistem ini gitu kan ya, dan itu
bisa berguna, dan itu adalah value-nya, nilainya. Lalu ada di sini ada fokus pengenalan skop, juga ya ada nilai-nilai tambahan skopnya ya, seperti skop yang tidak sesuai, jadi kita cegah. Seperti untuk penambahan fitur yang tidak relevan, itu adalah kunci utama agar tim tetap fokus pada pengantaran nilai value sebaik bagi pengguna disabilitas, seperti yang tadi saya katakan. Lalu ini kita masuk ke dalam 12 prinsip panduan manajemen proyek. Nah, dalam mengelola kompleksitas proyek ini kita dibantu oleh 12 prinsip ini ya, yaitu ada stewardship, ketika riset kunjungan data disabilitas. Lalu ada tim yang nantinya akan membuat desain proyek ini, seperti alat prototipenya, habis itu desainnya seperti apa, nah itu tim-timnya. Lalu ada stakeholder itu seperti semua orang-orang yang terlibat dalam proyek itu adalah stakeholder. Lalu ada value, kemudahan praktis data kecanggihan komersial. Di sini juga value atau sistem itu mengutamakan kemudahan praktis dan mengintegrasikannya dengan sistem navigasi yang sudah ada nantinya. Lalu ada leadership. Di sini jelas adanya dalam manajemen proyek itu harus adanya leader atau sebuah pemimpin. Di sini leadership itu bisa masuk juga ke stakeholder ya, yang dimana dua prinsip ini itu akan melibatkan tunanetra dan memimpin tim untuk bisa berempati kepada penyandang disabilitas itu tunanetra gitu. Lalu di sini ada tailoring, uji coba, dan juga adanya quality, yaitu standar apakah alat yang kita buat ini ada kegagalan atau tidak. Lalu complexity di sini untuk secara harfiahnya kompleks, yang dimana apakah navigasi yang kita buat itu berjalan dengan baik atau tidak. Lalu ada risiko, gimana sih apa sih risiko bagi penyandang disabilitas jika menggunakannya. Lalu ada portability, kalau ini untuk mungkin untuk iterasi umpan balik mungkin dari pengguna, yang dia akan tahu gitu, pengguna disabilitas tadi ya, apakah ini bisa dikatakan ada risikonya atau tidak, seperti itu. Lalu change itu transisi mulut prototipe menuju adopsi massal. Misalnya gini, alat ini sudah terbuat gitu, nah nantinya kan akan dijual. Nah change ini adalah yang hasil penjualan tadi, apakah bisa dipakai bisa dipakai untuk di segala penyandang disabilitas tunanetra tadi gitu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi kalau di sini nih ini adalah model keterlibatan dalam stakeholder ya. Kita meninggalkan metode kita mungkin untuk penilaian ini kita meninggalkan metode tradisional dalam stakeholder engagement. Pengguna tunanetra
itu uh, itu akan bersama manajer proyek dan tim engineer untuk bisa diamati dan selalu diawasi. Nah, di sini ada participatory observation. Jadi kita di sini uh, akan selalu mengamati dan juga mengawasi langsung kondisi alat desain kami ini untuk bisa dipakai di penyandang disabilitas tunanetra. Lalu ada deep dive audio interview. Ini kita akan menggali umpan balik dari pengguna secara intensif untuk memastikan alat ini benar-benar intuitif, benar-benar bisa, benar-benar mereka tuh nyaman untuk dipakainya, seperti itu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pendekatan pengembangan dan siklus hibrida. Nah, di sini adanya dua ya, ada predictive path hardware dan adaptive path software UX. Nah, kalau predictive path itu mungkin untuk pembuatan casing, tombol taktik braille, dan sirkuit baterai ini butuh spesifikasi kaku dan material presisi karena toleransi modifikasinya yang rendah. Nah, sedangkan adaptive path software UX untuk voice recognition nya itu memiliki pola getaran haptik yang dimana butuh untuk menggunakan sprint mingguan dan literasi cepat untuk mengadopsi umpan balik sensorik secara instan. Nah, jadi yang di adaptive software ini ya, jadi itu adanya alatnya itu tuh bekerjanya itu seperti ini. Jika alat itu langsung digunakan oleh penyandang disabilitas ya, nah kan alat itu dipakai nantinya di penyandang disabilitas ini kan pasti akan tahu terbantu atau tidaknya, seperti itu. Makanya di sini akan melakukan feedback lagi, lalu masuk ke iterasi kedua, masuk lagi ke iterasi tiga. Jadi kalau dibilang ini sangat baik dan sangat bagus untuk saya gitu, seperti itu. Jadi kita meminta terus bagaimana perkembangannya, bagaimana hasilnya alat yang kami ini, seperti itu. Lalu masuk ke berikutnya, yaitu masuk ke WBS, work breakdown struktur dan definisi ruang lingkup. Nah, berdasarkan WBS ini kita akan membagi fokus secara tegas ya. Di sini ada in scope dan out of scope. Kalau in scope itu kita akan melakukan dengan fokus pada modul perintah suara offline, aktuator getaran berjenjang, dan integrasi darurat GPS mobile. Lalu kalau out of scope itu akan untuk mencegah proyek tersendat, kita tidak akan mengerjakan fitur marketplace, media sosial, atau mengenali wajah sekunder. Ini adalah langkah strategis agar proyek selesai tepat waktu. Oke. Lalu ada jadwal dan manajemen risiko Gantt. Nah, di sini ya, jadi ada jadwal dan manajemennya. Kenapa bisa ada jadwal dan manajemennya, gitu kan? Karena yang kita lakukan observasi ini itu adalah penyandang disabilitas tunanetra ya. Jadi tesnya ini mungkin memiliki tingkat yang ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita menggunakan pendekatan yang namanya 3-point estimation. Nah, ini dengan nama ya, dimana khusus untuk fase UAT, user acceptance test tunanetra, kita harus menyediakan buffer waktu ekstra karena rentang durasi feedback audition atau taktif seringkali masuk ke kategori
pesimistis akibat kendala interaksi seperti itu. Nah, ini ada domain pengiriman dan kebutuhan sistem. Nah, jadi ini nih fungsi-fungsi halatnya ya. Itu tuh, nah yang pertama itu ada fungsional dan yang kedua ada non fungsional. Fungsional itu adalah seperti interaksi suara ya. Sistem text to speech dan speech to text harus mengeksekusi terjemahan bahasa lokal dalam setidaknya kurang dari 1 detik. Lalu ada navigasi fisik, permukaan perangkat memiliki tekstur mapping atau relief untuk orientasi jari absolut itu. Lalu non fungsionalnya yang kami tambahkan itu ada ketahanan daya. Agar apa? Agar alat ini bisa dipakai dalam jangka panjang lah bagi penyandang disabilitas tunanetra. Lalu ada durabilitas fisik, tahan benturan drop-off dari tingkat km masih jatuh. Lalu ada keandalan dimana akurasi mikrofonnya itu bisa, yang kami buat itu bisa 95% di kondisi seperti lalu lintas yang bising, itu kita akan membuatkan noise cancelling seperti itu, agar di lalu lintas yang berisik itu tuh mereka masih bisa mendengar dan juga masih bisa melakukan interaksi suara. Oke, ini ada navigasi ketidakpastian dan pengukuran kerja. Nah, di sini ya di sini nih ada ya namanya pengukuran alat kami gitu, yang dimana karena ini masih desain jadi belum ada terbuatnya ya, jadi masih belum ada nilainya. Lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu proses tailoring dari standar universal ke metodologi khusus. Ini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ya di sini nih mungkin ya tahap 1 itu ya seperti tahap 1 itu apa sih, ini penyesuaian metodologi dari buku PMPOK 7 itu kita metodologikan khusus ke dalam alat kita gitu. Nah, jadi kita di sini ada tahap 1 kita melakukan kelola standar bagaimana caranya, lalu tahap 2 ada kompleksitas desainnya bagaimana, lalu tahap 3 kita rombak semuanya, kita jadikan prototipenya, desainnya seperti itu. Oke, di sini saya ingin menambahkan bahwa risiko kita risikonya adalah kita akan mewaspadai kegagalan AI dalam mengenali dialek lokal dan ledakan harga komponen haptik global. Dan tailoringnya kita merombak seluruh metodologi standar menjadi metodologi khusus. Oke, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.